Assalamualaikum, ketemu lagi dalam seri Belajar Bridge bersama saya, Syahrial Ali. Kali ini kita membahas cara cepat belajar Bridge dengan topiknya adalah perkenalan pada penawaran. Dua video awal tentang cara cepat belajar Bridge adalah konsep dasar bermain Bridge yang mencakup aturan dan permainan tanpa truf. Kemudian pada video kedua tentang konsep truf. Kali ini kita mempelajari konsep berikutnya, yaitu penawaran. Kita membagi permainan Bridge ke dalam dua fase, yaitu fase bidding atau penawaran dan fase permainan. Seperti telah disampaikan pada video sebelumnya, bahwa bidding atau penawaran atau pelelangan akan mendahului fase permainan. Bidding akan menentukan kontrak akhir. Masih ingat kan bahwa kontrak terdiri atas level dan trufnya apa? Ya, inilah yang didapat dari proses penawaran. Makanya fase dalam Bridge didahului oleh bidding, diikuti oleh permainan. Kontrak akhir juga menentukan siapa declarer-nya, yang otomatis menentukan siapa dummy dan siapa opening leader. Dummy adalah partnernya declarer, opening leader adalah sebelah kiri declarer. Juga menentukan target trick declarer berapa dan trufnya apa. Ingat, tujuan utama dari penawaran adalah mendapatkan kontrak terbaik dengan risiko yang sekecil-kecilnya. Untuk bisa menentukan kontrak terbaik bagi setiap pasangan akan sangat gampang jika jalur komunikasi dibuka selebar-lebarnya. Misalnya Anda bisa bertanya, "Halo partner, berapa lembar speed yang Anda punya? Bagaimana dengan jumlah as dan king Anda? Distribusinya kayak apa?" Dan lain sebagainya. Dengan bekal informasi yang lengkap tersebut, tentunya mendapatkan kontrak terbaik akan sangat mudah. Tapi disinilah seninya bermain Bridge. Karena setiap pemain hanya diperbolehkan mempergunakan kosakata yang terbatas untuk menyampaikan informasi kepada partner-partnernya melalui sarana penawaran. Berkomunikasi melalui penawaran. Kosakata yang disediakan dalam Bridge hanyalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 untuk menyatakan level tawaran. Kemudian strain atau jenis truf ya, mulai dari clubs, diamond, heart, speed, dan no trump. Dengan tiga kata lainnya yaitu pass, double, dan redouble. Kita akan membahas dua yang terakhir pada kesempatan lain. Jika Anda menggunakan komunikasi yang terbatas ini dengan efektif dan efisien, maka Anda akan menjadi pemenang dalam bidding. Artinya, Anda sudah memenangkan setengah dari pertarungan. Setiap penawaran terdiri atas satu angka yang menyatakan level dan strain, jenis truf. Misalkan Anda ingin menawar level 1 dengan diamond sebagai trufnya. Anda bisa tuliskan penawaran Anda dengan 1 dan gambar diamond atau 1 huruf D. Persis seperti lelang, jika Anda tidak mampu menawar, Anda boleh pas.
Dengan arti lain, Anda setuju. Dalam setiap lelangan, kesempatan menawar berputar searah jarum jam. Dan tawarannya harus selalu meningkat. Jika bukan levelnya yang meningkat, minimal ranking suitnya meningkat. Ranking suit dalam penawaran adalah sebagai berikut. Paling rendah klub, diikuti diamond, terus heart, spade, dan terakhir adalah no trump. Implementasinya begini. Misalkan lawan sebelah kanan Anda membuka penawaran dengan 1 diamond. Maka, jika Anda ingin menawar di level 1 juga, kan harus lebih tinggi dari tawaran sebelumnya. Anda hanya bisa menawar 1 heart, atau 1 spade, atau 1 no trump. Tapi, 1 klub sudah tidak bisa, karena klub berada di bawah diamond dalam ranking. Jika Anda mau klub sebagai truth, maka Anda harus menaikkan level tawarannya minimal ke level 2. Misalnya 2 klub. Berikut ini adalah tangga penawaran dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Gambar ini adalah untuk 1 level saja. Jadi di setiap level itu ada 5 anak tangga. Ada tangga club, diamond, heart, spade, dan no trump. Sementara levelnya ada 7. Sehingga secara total ada 35 tangga untuk sampai ke puncak penawaran. Seperti terlihat, penawaran paling rendah adalah 1 klub dan yang paling tinggi adalah 7 no trump. Mari perhatikan komunikasi antara pemain utara dengan selatan dalam penawaran berikut ini. Utara adalah dealer. Semoga Anda masih ingat ya, tugas awal dari dealer adalah pengocok dan pembagi kartu. Sekarang, dealer punya tugas yang lain, yaitu sebagai pemain yang memulai penawaran. Tentunya kalau dia punya kekuatan, dia bisa menawar. Jika enggak, ya dia bisa pas. Loh, kapan kita boleh menawar? Ukurannya apa? Untuk menjawab hal ini, saya balik bertanya. Selama Anda bereksperimen bermain sebagai declarer pada aplikasi Just Declare, sebuah aplikasi yang kita bahas pada video sebelumnya, praktik yuk. Kesimpulan apa yang Anda temukan? Saya tebak-tebak aja ya. Mungkin jawaban Anda seperti ini. Kalau pegang as sih, umumnya saya bisa memenangkan trik dengan kartu tersebut. Hampir selalu malah ya. Tapi jika pegang king, kemungkinan memenangkan trik masih tinggi. Kendati tidak setinggi as. Kecenderungan ini akan menurun dengan menurunnya honor yang kita pegang. Betul ya demikian? Nah, materi seperti ini nanti dibahas dalam topik evaluasi pegangan. Makanya,
harus berlangganan channel ini. Perhatikan contoh ini, Anda akan mengerti betapa pentingnya mengerti bahasa yang digunakan pasangan Anda dalam berkomunikasi lewat bidding. Komunikasinya lewat bidding ya. Kita kembali ke contoh di atas. Penawarannya berlangsung seperti berikut ini. Utara mulai dengan menawar 1 diamond, timur pas, selatan menjawab dengan 1 heart, barat pas, utara kemudian rabbit 2 heart, dan setelah itu 3 pemain berikutnya pas. Mari kita reka-reka isi pembicaraan antara utara dan selatan. Utara, halo partner, aku punya banyak kartu tinggi nih. Kayaknya kita bisa membeli kontrak deh. Bagaimana kalau saya usulkan diamond sebagai trufnya? Selatan kemudian menjawab, wah, berita bagus tuh partner. Tapi saya kurang bisa membantu Anda kalau diamond sebagai truf. Saya ada 4 lembar heart. Bagaimana kalau ini saja yang dijadikan truf? Mudah-mudahan ada kecocokan dan Anda bisa mendukung saya. Utara kemudian menjawab lagi, wah, kebetulan cocok partner. Saya ada bantuan 4 lembar heart juga nih. Dengan demikian jumlah truf kita berdua jauh lebih banyak dari lawan. Tapi pegangan saya tidak terlalu kuat. Saya cuma berani naikin tawaran Anda 1 level aja ya. Selatan menimpali. Oke partner. Kebetulan kekuatan saya juga biasa aja. Karena kekuatan Anda tidak istimewa, ya udah. Saya akhiri penawaran di level ini. Saya berharap kontrak level 2 dengan heart sebagai truf bisa kita penuhi. Bagaimana menurut Anda? Sebuah pembicaraan yang sangat bermakna, bukan? Disampaikan lewat penawaran. Dari snapshot penawaran tadi, ada beberapa rule penawaran yang belum kita ketahui. Yang pertama, penawaran berakhir setelah 3 pemain melakukan tawaran pas secara berurutan. Tapi ingat ya, semua pemain harus sudah punya kesempatan untuk menawar. Artinya, jika 3 pemain pertama menawar pas, penawaran belum berakhir. Karena pemain keempat belum dapat kesempatan untuk menawar. Ingat itu. Hanya pada putaran pertama ya. Putaran berikutnya, udah 3 pas berurutan, penawaran berakhir. Yang kedua, pada contoh kita, kontrak berakhir pada 2 heart. Siapa yang menjadi declarer? Dalam penawaran di atas, yang menawar 2 heart adalah utara. Apakah utara menjadi declarer? Jawabannya tidak. Karena menurut aturan bridge, yang menjadi declarer dari satu pasangan yang memenangkan kontrak akhir, dalam contoh kita adalah pasangan utara selatan, siapa yang menawar pertama kali
pada subtruth yang menjadi kontrak akhir, dialah yang menjadi declarer. Pada contoh kita, Selatanlah yang menawar hat sebagai truth akhir ya, dengan tawaran 1 hatnya. Dia yang pertama. Jadi, dalam hal ini, Selatan yang menjadi declarer. Utara yang jadi dummy. Oke, yang ketiga, perhatikan bahwa tawaran tidak selalu naik 1 tingkatan, tapi bisa meloncat, terserah yang menawar. Seperti pada contoh, dari tawaran 1 hat selatan, utara langsung ke 2 hat. Ada 5 anak tangga penawaran yang dia lewati. No problem. Oke, aturan lain Anda udah tahu toh. Siapa yang opening lead, target declarernya berapa. Setelah semua informasi ini lengkap, setelah penawaran berakhir, fase bridge memasuki fase permainan. Kita baru saja mempelajari aturan-aturan dasar dalam penawaran ya. Dengan ilmu tersebut, Anda mulai mengerti jika menonton penawaran ya, dalam permainan bridge. Masih ada beberapa rule dasar lainnya yang belum dibahas. Jadi akan ada seri lanjutan untuk video ini. So, bunyikan lonceng untuk channel ini sehingga Anda lebih cepat tahu jika ada video baru. Pada kesempatan lain, kita akan mempelajari bagaimana mengevaluasi pegangan kita dan mempelajari sistem penawaran yang umum dipakai. Saran kami, ajak teman sehingga Anda bisa bertukar pikiran, Anda bisa berlatih berdua atau berempat malah ya. Dan kontak kami jika Anda ingin dilatih secara private.